Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Funana Firdausi akan pada pertemuan kali ini akan menjelaskan strategi integrasi voice of customer dalam desain produk. Slide pertama yaitu paradigma desain berbasis kualitas. Industri modern mengalami pergeseran fundamental dari inspeksi pasca produksi menuju kualitas yang dirancang sejak awal atau design in quality. Dan voice of customer atau VOC menjadi fondasi utama dalam pendekatan ini. Ada 5 dimensi kualitas krisis yang harus diintegrasikan. Yang pertama yaitu kinerja, yang kedua fitur, ada keandalan, konformasi, dan estetika. Selanjutnya evolusi dan filosofi quality function deployment atau QFD. Asal-usul QFD itu dikembangkan oleh Dr. Yoji Akao dan Dr. Shigeru Mizuno, yaitu berasal dari Jepang pada tahun 1960-an. Penggunaan pertama digunakan oleh Mitsubishi Kode Shipyard pada tahun 1972 dan menjadi standar industri manufaktur global. Sedangkan filosofi inti QFD yaitu fokus pelanggan sebagai prioritas utama, kolaborasi lintas fungsi tim, efisiensi waktu dan biaya, reduksi redesign dari hingga 30-50%, dan kualitas terdesain sejak awal. Slide selanjutnya yaitu mekanisme penangkapan voice of customer atau VOC. Ada metode pengumpulan VOC yaitu terdiri dari wawancara mendalam, atau FGD, ada survei pelanggan dan observasi lapangan. Ada juga tools analisis VOC yaitu analisis keluhan pelanggan, diagram afinitas, matris transaksi VOC, dan model Kano. Selanjutnya struktur House of Quality atau HOQ. Yang pertama yaitu persyaratan pelanggan atau WATS. Daftar kebutuhan pelanggan dengan skor terpenting 1-5 untuk prioritisasi. Yang kedua ada karakteristik teknis atau host, itu parameter terukur yang merespon kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada matris hubungan, yaitu kolerasi antara kebutuhan dan karakteristik teknis. Dan yang keempat ada matris korelasi atau RUF. Ini interaksi antar karakteristik teknis untuk diidentifikasi trade-off. Selanjutnya dinamika 4 phase deployment QFD. Fase yang pertama yaitu perencanaan produk, yaitu menerjemahkan voice of customer untuk menjadi spesifikasi desain produk yang terukur dan dapat diimplementasikan. Fase yang kedua yaitu desain komponen part deployment, yaitu menguraikan spesifikasi desain menjadi karakteristik komponen individu yang detail. Dan fase yang ketiga dan 4 yaitu perencanaan proses dan kontrol produksi, proses planning dan production planning untuk memastikan konsistensi kualitas. Slide selanjutnya yaitu manajemen audit kualitas dan perannya. Peran kunci dalam audit kualitas, lead auditor memimpin tim audit dan memastikan kepatuhan standar. Internal auditor melakukan evaluasi independen sistem kualitas, sedangkan quality manager mengawasi implementasi kebijakan mutu, dan production manager memastikan proses produksi sesuai spesifikasi desain. Ada juga audit vs quality control. Audit bersifat sistematik dan proaktif, memverifikasi sistem kualitas berdasarkan ISO
1901 dan quality control bersifat relatif, fokus pada deteksi cacat produk. Audit itu mengevaluasi keseluruhan proses, sedangkan QC itu memeriksa output akhir. Selanjutnya skenario audit lebih hardcore. Konteksnya yaitu audit merupakan proses perencanaan desain produk alat kesehatan, diagnostik. Peserta role play terdiri dari 2 auditor internal, 1 manajemen produksi atau desain. Kemudian dokumen audit yaitu manual kualitas, SOP, matriks HOQ, email penugasan. Terus temuan utamanya itu terdiri dari HOQ tidak lengkap dan roof matriks diabaikan. Tekniknya yaitu dengan wawancara terbuka, observasi penelahan, dan dokumen. Selanjutnya analisis ketajaman temuan audit itu disebut PLOR, yaitu terdiri dari pernyataan, lokasi, objek atau bukti, dan referensi. Framework sistematik untuk dokumentasi temuan audit yang tajam dan terukur. Ada juga studi kasus, yaitu studi kasus Cokro Telakai dan susu kedelai Bukati. Itu industri pangan. Alat panggangan daging itu manufaktur. Terus helm pintar dengan chip microcontroller waterproof dan pewangi otomatis. Strateginya yaitu role play audit dengan rubrik penilaian, transaksi FOC ke ide produk baru, dan kita terapkan QFD dan audit kualitas untuk desain produk unggul. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.